Halo Kak, selamat malam. Hai Kak, selamat malam juga. Selamat datang. Perkenalkan, saya Langsa, bisa dipanggil Kak Langsa, biar lebih santai ya. Iya. Terus, kalau boleh tahu namanya Kakak? Namaku Zabrina Kak, tapi anak biasanya manggil Brina atau enggak Zab gitu. Oke. Em, Gimana nih kabarnya hari ini? Kabar saya ya seperti bisa dilihat ya Kak dari suara saya gitu, dan saya mohon maaf kalau misalnya nanti kayak agak kejeda-jeda gitu selama konseling gitu, karena memang tenggorokan saya tuh lagi sakit dan batuk gitu loh, jadi kayak agak kurang nyaman gitu. Oke. Eh, Kalau misalnya Kak Sabrina kan lagi sakit, terus Iya. kalau misalnya membutuhkan waktu untuk minum, silahkan nanti bilang aja Kak, santai aja kok. Oh iya, makasih ya Kak. Oke. Baik, Kak Sabrina, sebelum kita mulai sesi konseling pada hari ini, aku mau ngasih tahu Kak Sabrina bahwa sesi konseling kali ini tuh punya beberapa asas. Nah, asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Kak Sabrina tenang aja, permasalahan Kak Sabrina tuh kerahasiaannya aman, jadi cukup kita aja yang tahu. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Kak Sabrina sukarela kan datang ke sini. Sukarela kok Kak. Oke. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, jadi Kak Sabrina terbuka aja, gak masalah kok. Oke. Baik, sebelum itu, bagaimana, apakah Kak Sabrina pernah memulai sesi konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah sih Kak, cuman emang gak asing sih sama konseling gitu. Oke. Terus karena baru pertama kali, apakah Kak Sabrina ada rasa gugup atau gimana? Kalau gugup sih mungkin ada ya Kak gitu, kayak takut nanti waktu kayak cerita itu kayak nggak tersusun, kayak nggak tertata gitu, terus kayak malu aja gitu. Kalau misalnya gugup kan karena Kak Sabrina baru pertama kali. Terus kalau misalnya ngerasa takut atau gugup itu wajar aja kok. Kan banyak orang yang merasa begitu saat pertemuan pertama kali gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita ngobrolnya santai aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Di sini aman untuk Kak Sabrina buat bercerita, dan kita akan saling kenal dulu sebelum masuk ke hal-hal yang lebih dalam. Oke Kak. Oke. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa hal terakhir yang bikin kamu ngerasa senang dan bangga beberapa hari ini? Saya tuh akhir-akhir itu suka banget Kak bantu mama di dapur gitu. Saya tuh biasanya tuh kayak nyentuh dapur itu mager gitu loh, kecuali kalau lagi emang pingin bikin kopi atau nggak bikin mie gitu. Tapi akhir-akhir itu kok kayak seneng banget ya bantu mama di dapur gitu, kayak bantu-bantu masak, kayak potong-potongin sayur, atau nggak kayak bantu kayak numis, goreng, itu seneng banget Kak. Wah, keren banget kalau misalnya Kak Sabrina ikut bantu mama masak-masak, itu kelihatannya enak banget gitu. Kira-kira masak apa ya Kak Sabrina? Waktu itu kayaknya yang rica-rica sih Kak gitu. Saya tuh yang bantu kayak blender bumbunya, habis itu kayak sampai kan blender ya Kak, jadi nggak terlalu pegel gitu. Tapi emang kan kayak berdiri, kayak nyiapin bumbunya itu yang bikin kayak badan saya nggak pegel-pegel sih Kak. Oke, walaupun tapi kalau misalnya kamu bantu mama kamu terus ngerasa tangannya pegel-pegel, tapi kamu tetap lanjut dan ngelesain masak-masak, itu udah nunjukin kalau misalnya kamu itu gigih dan punya kemampuan untuk belajar memasak. Nah, kamu juga kayaknya tipikal orang yang peduli dengan orang di sekitar kamu juga ya. Bisa dibilang gitu sih Kak gitu. Aku tuh seneng banget bisa dekat dengan keluarga gitu, apalagi kalau misalnya bisa ngebantu gitu. Luar biasa banget Kak Sab. Kamu punya nilai kepedulian dan keterhubungan, dan di sini aku ngerasa kayak ini bisa jadi salah satu kekuatan kamu di banyak situasi gitu, situasi tertentu. Bener sih Kak, cuman memang kayak saya nggak pernah mikir kayak gitu ya. Tapi setelah pikir kayaknya iya juga ya gitu. Oke. Nah, kalau gimana sekarang, apakah Kak Sabrina sudah siap untuk bisa mulai cerita dengan alasan Kak Sab
datang ke sesi kali ini. Kayaknya sesi basa-basi tadi atau pengenalan tadi sudah cukup. Bagaimana? Apakah Kak Sab sudah siap? Siap sih Kak, cuman aku izin minum bentar ya Kak. Ya, nggak apa-apa kok. Oke Kak, udah. Oke. Jadi ini aku langsung mulai cerita aja Kak. Iya. Jadi apa ya, kayak sebenarnya tuh lagi bingung Kak gitu. Akhirnya itu aku ngerasa kayak susah banget buat komunikasi, ngobrol gitu sama teman dekatku. Rasanya tuh kayak di antara kita tuh ada jarak gitu loh ya. Biasanya kayak apa-apa bareng, apa-apa aja chat aku, kayak cuma sekedar nanya hari ini aku makan apa ya, kayak enaknya beli A atau B kayak gitu. Tapi tuh kayak dia tuh nggak ada sama sekali Kak, nggak ada yang chat kayak chat random kayak gitu, nggak ada yang kayak komunikasi yang bener-bener kayak biasanya kan dia kan dikit-dikit ayo main gitu kan. Tapi tuh kayak nggak ada Kak. Dan aku tuh nggak tahu kayak kenapa ya kok tiba-tiba kayak gitu, dan jadinya tuh bingung gitu aku harus mulai dari mana kayak gitu sih. Oke, dari cerita yang Kak Sabrina ceritakan, aku agak ngerti dan aku juga bisa melihat kalau misalnya hubungan pertemanan bagi Kak Sabrina itu penting. Terus sejauh ini apa yang bikin kamu atau kira-kira apa yang ngebuat kamu itu ngerasain kamu tuh ngalamin fase kayak gini sama teman kamu? Apa ya Kak, saya tuh jadi tuh canggung gitu loh Kak sama dia itu. Padahal biasanya tuh kayak ya itu kita sering ngobrol, kita sering komunikasi, ketawa-ketawa bareng kalau misalnya lagi ketemu gitu kan. Tapi sekarang kayak tiap mau chat, tiap mau ngajak main, atau nggak kadang kalau misalnya nggak sengaja ketemu itu rasanya tuh kayak beda banget, kayak canggung lah, kayak mau nyapa itu juga segan gitu loh, kayak karena takut gitu, takut salah ngomong, takut di pikiran kalau dia berubah, jadi gitu sih Kak. Terus kalau dipikir-pikir lagi, kira-kira waktu kapan atau momen kayak gimana Kak Sabrina itu ngerasa kalau misalnya ngobrol sama teman kakak itu jadi lancar dan menyenangkan gitu? Waktu kita kayak ngobrol-ngobrol, bahas-bahas soal film sih Kak. Nah di situ kayak obrolan kita tuh jadi itu seru banget, jadi kayak bener-bener yang ngalir gitu loh Kak. Berarti di sini kamu kayak punya pengalaman yang berhasil ngebuat fase pertemanan kamu itu jadi nggak sulit lagi apalagi dalam hal komunikasi dengan teman kamu. Terus apakah kamu pernah ngebayangin situasi tersebut kayak situasi yang lancar ngobrolin hal-hal random gitu, terus yang kamu lakukan buat ngebuat sesi atau pertemanan kamu itu jadi lancar gitu? Kan sekarang tuh kan agak canggung gitu ya. Nah kira-kira kamu tuh ada pergerakan nggak buat ngebuat pertemanan kamu tuh jadi kembali lagi kayak dulu? Mungkin karena saya nggak terlalu mikir waktu itu ya Kak gitu, jadi saya cuma jadi diri sendiri aja gitu, jadi kayak bener-bener ngobrol aja tuh ngalir, nggak ada kayak beban yang takut dijudge lah segala macam tuh nggak ada, jadi kayak bener-bener ngalir gitu sih Kak. Jadi kamu ngerasa bebas jadi diri sendiri, komunikasinya tuh alami, udah ngalir aja gitu? Iya bener. Nah, terus apakah menurut Kak Sab, sekarang ini kamu bisa nyiptain kembali momen-momen sebelumnya yang kayak gitu, yang lancar ngobrolinnya, ngalir aja gitu? Kayaknya sih bisa ya Kak, tapi mungkin saya tuh mulai kayak ya hal kecil, contohnya kayak saya kayak hai, kayak say hi di chat gitu kan, jadi nggak terlalu ngobrol dengan topik-topik yang berat dulu gitu sih Kak. Oke. Kalau misalnya besok pagi atau besok gitu pas kamu bangun dan masalah ini sudah selesai, apakah kamu ada ngerasain perasaan yang berbeda gitu? Saya bisa ngobrol lagi sama dia tanpa ada perasaan canggung sama sekali di antara kita. Habis itu kayak bisa ketawa-ketawa bareng, habis itu ngobrol-ngobrol hal kecil gitu tanpa mikir kayak terlalu banyak kayak gitu loh, jadi kayak have fun aja gitu bawaannya. Dari semua itu, hal kecil apa yang bisa membuat kamu ngelakuin bahwa minggu ini tuh semua bisa kamu lakuin sebagai langkah pertama? Mungkin aku akan coba chat dia ya Kak ya, jadi kayak aku tanya kabarnya, atau
aku kayak ayo main yuk gitu. Nah, itu adalah langkah yang bagus banget. Dan kira-kira dari kamu ngajak, misal besok kamu ngajak teman kamu buat main, Iya. kira-kira dari 1 sampai 10 seberapa yakin kamu bisa ngelakuin atau bisa ngajak dia buat main? Berapa ya kak? Mungkin kayaknya 6 atau 7, tapi kayaknya lebih ke 7 sih kak. Oke. Kira-kira apa ya yang ngebuat Kak Sab itu memilih atau ngebuat atau menilai angka 7 dan bukan yang lebih rendah atau lebih tinggi? Karena saya memang masih ada rasa peduli sama dia gitu kan, terus saya ada kayak kangen banget sama dia gitu kan kak. Terus itu memang apa namanya, saya bener-bener yang kayak cuma perlu dorongan dikit gitu loh buat untuk mulai say hi ke dia kayak gitu sih kak. Oke, Kak Sab, hari ini kamu sudah ngelakuin sesuatu hal yang luar biasa. Kamu mengenali perasaan kamu sendiri kayak gimana. Nah, mengingat momen yang baik dan menemukan langkah yang bisa membantu kamu untuk memperbaiki situasi kamu. Nah, itu bukan hal yang mudah, tapi kamu bisa ngelakuinnya. Terima kasih banyak kak. Rasanya lebih ringan gitu loh setelah cerita sama kakak. Oke, sama-sama Kak Sab. Kalau misalnya di pertemuan berikutnya kita bisa lihat bagaimana perkembangan Kak Sab dengan temannya, dan setelah itu kamu coba kirim pesan. Saya yakin kamu punya kapasitas untuk membangun kembali kedekatan kamu dengan teman Kak Sab. Saya jadi lebih yakin sih kak gitu. Jadi kita jumpa lagi minggu depan ya kak. Oke, iya, sampai jumpa ya Kak Sab. Terima kasih sudah percaya sama Kakak. Iya, makasih kak. Iya.